Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Eno Jumatul Aini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan MPM A1CE024012. Kali ini kita akan membahas materi kepemimpinan pendidikan. Yuk simak pembahasannya. Kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan seluruh orang-orang yang berkaitan dengan pendidikan, seperti guru, staf, siswa, dan orang tua, untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Pemimpin pendidikan bertugas mengembangkan potensi setiap individu dalam dunia pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta inovatif. Fokus utamanya adalah kualitas pembelajaran, pengembangan siswa, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Peran seorang pemimpin dalam dunia pendidikan sangatlah penting karena mereka menjadi penggerak perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa peran pemimpin kependidikan adalah 1. Sebagai perumus visi dan misi, 2. Sebagai manajer, 3. Sebagai motivator, 4. Sebagai pembuat keputusan, dan 5. Sebagai pembimbing. Nah, dari peran-peran tersebut, seorang pemimpin pendidikan harus memiliki kompetensi dalam memerankan perannya sebagai pemimpin pendidikan yang efektif. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, kompetensi visi, yaitu mampu merumuskan dan menyampaikan visi serta misi pendidikan yang jelas dan dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, kompetensi manajerial, mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas sekolah dengan baik. Yang ketiga, kompetensi pedagogis, yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Yang keempat, kompetensi relasional, yaitu mampu membangun hubungan yang harmonis dan produktif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Yang kelima, kompetensi etis, yaitu memiliki integritas yang tinggi, etika profesional, dan mampu menjadi teladan yang baik bagi seluruh warga sekolah. Adapun gaya kepemimpinan dalam pendidikan, ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan mendorong pendidik serta peserta didik untuk melampaui ekspektasi mereka. Fokusnya pada perubahan yang mendalam dan peningkatan mutu secara menyeluruh. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif atau demokratis, yaitu pemimpin melibatkan semua pihak seperti guru, staf, siswa, dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Gaya ini mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan rasa memiliki. Yang ketiga, kepemimpinan instruksional. Gaya ini menekankan pada peningkatan proses belajar mengajar, di mana pemimpin terlibat langsung dalam kurikulum, pembelajaran, dan penilaian untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Yang keempat, kepemimpinan situasional, di mana pemimpin mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dalam kondisi yang membutuhkan kontrol, mereka bisa lebih otoriter, tetapi dalam kondisi yang stabil, mereka lebih delegatif. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas pendidikan. Kepemimpinan yang efektif dapat membawa dampak besar pada peningkatan mutu pendidikan, seperti 1. Meningkatkan prestasi siswa. Pemimpin yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkualitas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, pengembangan profesional guru. Pemimpin yang aktif memberikan bimbingan dan kesempatan pengembangan profesional membantu guru untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Yang ketiga, budaya sekolah yang positif. Kepemimpinan yang inklusif dan suportif akan menciptakan iklim sekolah yang positif dan mendukung pertumbuhan. Terdapat tantangan dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan sering dihadapkan pada tantangan seperti 1. Perubahan kurikulum. Pemimpin pendidikan harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Tidak jarang banyak sekolah yang keterbatasan anggaran atau fasilitas, dan pemimpin harus cerdas dalam mengelola sumber daya tersebut. Yang ketiga, beragamnya latar belakang siswa. Pemimpin perlu mengenangani keberagaman siswa dari segi sosial, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
Yang keempat, teknologi dan inovasi. Pemimpin pendidikan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pendidikan. Nah, teman-teman, dari tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi, terdapat solusi yang bisa diterapkan oleh pemimpin pendidikan. Yang pertama, perubahan kurikulum. Pemimpin pendidikan perlu terus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional agar dapat beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Selain itu, penting untuk melibatkan para guru dalam proses adaptasi ini, agar perubahan kurikulum dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Pemimpin harus berinovasi dalam mencari sumber daya tambahan, misalnya melalui kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga non-profit, atau perusahaan swasta. Selain itu, penting untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga, keberagaman latar belakang siswa. Pemimpin harus memastikan bahwa sekolah memiliki kebijakan inklusi yang kuat, serta mempromosikan keberagaman dalam komunitas sekolah. Guru dan staf perlu dilatih untuk menangani berbagai latar belakang siswa agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Pemimpin harus mendorong integrasi teknologi dalam menyediakan pelatihan kepada para guru tentang cara menggunakan alat-alat teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, teknologi harus digunakan sebagai alat pendukung yang perkuat nilai-nilai dasar pendidikan, bukan menggantikan integrasi manusia. Solusi ini dapat membantu pemimpin pendidikan dalam mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan berkembang. Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan sekolah yang sukses. Pemimpin pendidikan harus mampu menggerakkan dan menginspirasi semua elemen di sekolah agar berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, dengan visi yang jelas, kompetensi yang memadai, dan pendekatan kepemimpinan yang tepat. Mereka dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Itulah sedikit materi tentang kepemimpinan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.